Halo teman-teman semua, kali ini saya akan mendemokan yang hasil karya saya, yaitu aplikasi perpustakaan berbasis website. Sederhana ya, ini saya buat rancangannya, desainnya menggunakan Bootstrap ya. Jadi template ini saya unduh sendiri gitu, saya unduh gratis dari 1000 free templates gitu ya. Jadi di sini sebelum kita masuk ke kita review menu-menunya, jadi di sini terdapat deskripsinya ya. Terutama di sini sistem aplikasi perpustakaan, yaitu di sini ada member, yang mana member itu bertransaksi kepada admin ya, yang mana nanti admin saling terinteraksi dengan member itu. Sebelum kita masuk ke ini lagi, kita lihat dulu rancangan yang saya buat ya. Itu rancangan yang saya buat. Kita view di sini. Di sini ada flowchartnya seperti mana halnya. Di sini saya buat rancangan, yaitu pertama di sini ada member, yaitu si member dia tugasnya minjam, hanya meminjam, request peminjaman dan nanti info peminjaman, yang mana nanti dia bisa mengambil bukunya ke admin gitu ya. Sini saya lupa membuat garis menuju admin pinjaman gitu ya, yang mana admin nanti hanya terima request dari sistem informasi perpustakaan ini dan kirim persetujuan gitu ya. Next, di sini terdapat menu member ya, yaitu pertama iBot, di sini keduanya data buku, ketiganya biodata, terus pinjaman. Yang mana di sini kan terdapat sebuah file lagi ya, yaitu menu setiap, misalkan data buku kan ada menunya nanti. Di sini menu untuk khusus member, yaitu di sini terdapat menu pinjaman sama view yaitu nanti kita jelaskan, kita lihat view itu nanti data untuk melihat detail buku ya. Di sini juga ada terdapat menu download buku nanti jika data buku tersebut ada filenya gitu, yang diunduh oleh admin gitu ya. Terus di sini data bukunya, dia bisa, member ini memberikan penilaian ya, penilaian terhadap buku dan serta komentar ya, gitu. Serta nanti di sini menu member. Next, selanjutnya menu member sini terdapat menu biodata gitu ya, serta pinjaman. Pinjaman ini sebenarnya sih udah termasuk ke data buku gitu ya, ada menu data bukunya gitu. Jadi di sini bisa data member ini dia dapat ada beberapa menu ya gitu. Jadi menunya berbeda dan halamannya juga berbeda ya, dari setiap akses gitu ya. Dan next, lanjut kita ke menu admin. Di sini menu admin terdapat menu data buku ya. Data buku di sini terdapat terus jenis, penilaian dan pinjaman gitu ya. Ini ada yang kurang mungkin, cuman saya jelaskan aja sedikit. Di sini data buku terdapat group ya. Terdapat group yang mana terdapat menu update, delete dan insert gitu ya. Serta upload file gitu ya, file nanti yang mana admin ini dapat file yang di-download oleh member nantinya gitu. Jadi setiap buku ini dapat dilihat melalui online, dapat dipinjam melalui barang gitu ya, bahan ataupun bentuk ya, bentuk nyata gitu, pinjam ya, nanti bisa di-download bentuk file gitu. Jadi buku ini terdapat banyak menu ya. Jadi di sini nanti bisa melihat analitiknya per buku, yaitu maupun rate, maupun dalam bentuk rating, bintang ya, penilaian, ataupun dalam bentuk komentar gitu ya. Next, berikutnya
Tak lupa kita lanjutkan ke jenis ya. Jenis ini yaitu ada kaitannya dengan buku, yang mana data jenis ini terdapat grup juga, yaitu data tambah, data edit, data delete gitu ya. Dan di sini ada nantinya jenis buku gitu. Sebelum kita lanjut ke database ya, kita lihat databasenya. Nah, next selanjutnya di sini kita lihat data penilaian. Data penilaian ini hanya analisis saja. Seperti rate penilaian, yaitu kan saya ini membuatnya rating dari 1 sampai 5 ya. Jadi hitung berapa nilai member yang beri nilai dari 1 sampai 5 gitu ya. Dah, next berikutnya di sini ada menu pinjaman ya. Menu pinjaman yaitu admin itu mengelola data pinjaman buku, yaitu data pinjaman buku yang dipinjam oleh member nantinya. Itu. Dan tak lupa di sini saya buat satu lagi ya. Di sini saya buat sebelumnya menu register ya. Menu register ya pastinya menu register ini terdapat pada admin ya, yang mana nanti register admin dia melalui nomor handphone gitu ya. Nomor handphone, masukkan username aja tuh, terus di sini masukkan password ya. Jadi ini tidak perlu dimasalahkan kali. Di sini dia hanya input nomor handphone, nomor HP ini ya, nomor HP, username dia dan password dia nanti gitu. Jadi kalau misalkan dia udah mendaftar nanti dia dialihkan ke menu login. Di sini ada menu login juga ya. Menu login. Dah, jadi ada yang ketinggalan tadi karena sebenarnya ini maksud saya tadi ada menu setelah masuk ke halaman gitu ya. Dan ini juga admin ada menu login juga sebenarnya. Dia cuman saya buat udah terdaftar di aplikasi ya, sistemnya gitu. Jadi next ini dulu kita lanjuti sebelum kita lanjut ke lihat ke analisis saya di database. Next kita lanjut ke melihat ke database ya. Di sini saya terutama membuat sebuah database perpustakaan ya. Perpustakaan yang mana perpustakaan ini memiliki ada beberapa tabel. Itu pertama tabel buku, tabel jenis, tabel komentar, login ya, itu loginnya. Untuk masuk tabel penilaian, pinjaman dan serta profile. Coba kita lihat satu persatu. Di sini ada pertama tabel login dulu. Tabel login ini terdapat yaitu ID login, username, password dan level serta nomor handphone ya. Yang mana nanti yang membedakan hak akses ini yaitu adminnya level gini. Admin, maka jika level admin nanti maka diarahkan ke halaman admin, dan jika user maka diarahkan ke halaman user gitu ya. Untuk masukin halaman nanti digunakan username dan password sebagai menu akun utama gitu ya. Dan lanjutnya di sini ada, kita lihat data buku. Data buku ini terdiri dari ID buku, ID jenis, buku web. Buku web ini yaitu seperti buku bacaan web di Browswara. Jadi nanti yang saya jelaskan tadi seperti rancangan, terdapat buku web browser juga ya. Admin itu member itu tidak payah mengunduh, dia hanya melihat hanya sekilas gitu bisa. Jadi di sini terdapat jumlah buku gitu dan serta file ya. File nanti yang bisa diunduh oleh member gitu ya. Jadi bisa bentuk buku, barang buku gitu, fisik ataupun file ataupun hanya sekedar web browser gitu ya. Next kita lanjut, di sini ada jenis. Tabel jenis ini terdiri dari ID jenis serta di sini keterangan ya. Keterangan yang mana ID jenis ini nanti ada kaitannya di tabel buku gitu ya. Tabel buku ini kan ada ID jenis, maka dia di tabel buku ini dia memanggil ID-nya aja. Maka nanti next akan dikaitkan dengan di tabel jenis gitu ya. Terdiri dari jenis buku, seperti jenis buku apa aja di situ. Terus di sini ada keterangannya gitu ya. Keterangan misalkan buku yang ditulis berdasarkan kayangan pengarang gitu ya. Di
Di sini tidak ada jumlahnya gitu, karena ini hanya jenisnya aja. Terus di sini hanya ada komentar. Ya, next tabel komentar ini terdiri dari ID komentar, ID user, ID buku serta komentar lalu tanggal yang komentar gitu. Pengertian dari ini yaitu ID komentar ini hanya penomoran saja ya. Selanjutnya next ini ID user dia saya hanya menginputkan ID user yang ada di tabel login. Gitu saya mengambilkan aja di sini. Bosannya user mana yang telah mengkomentari buku, dan lanjutnya pun sama dengan halnya ID buku, saya hanya menginputkan data bukunya saja, data ID bukunya saja. Logikanya gini, user mengomentari buku dengan ID buku tersebut dan isinya komentar ini misalkan apa, ini adalah tanggal waktu dia komentar buku itu. Dan next kita lanjut ke penilaian. Penilaian ini terdiri dari ID penilaian, ID user, ID buku serta rate ya. Yang mana ID penilaian ini hanya sebuah penomoran, sama halnya dengan komentar tadi ya, tabel komentar. Dan ini sama juga tadi, sepertinya ID user kita ambil dari tabel login gitu ya, tabel login yang mana ID-nya ya kita inputkan di sini, serta ID buku ini ID-nya saja kita inputkan, kita ambil dari tabel buku gitu, serta rate. Ini rate kenapa 3 dan 5? Itu penilaian hasil dari user tersebut ya. Gitu. Misalkan dia mau memberikan nilai berapa, 3, 5, 1 gitu. Namun hanya nilai itu 1 sampai 5 saja ya. Gitu. Next kita lanjut di sini. Di sini ada tabel pinjaman kita klik. Tabel pinjaman ini terdiri dari ID pinjaman, ID user, ID buku, tanggal minjam, jumlah buku yang dipinjam. Lalu di sini status ya. Terus di sini ID pinjaman kita jelaskan satu-satu. Di sini ID pinjaman yaitu hanya penomoran saja ya, auto increment pada sebuah tabel. Terus di sini ID user kita ambil dari tabel login, yang mana di sini kita hanya menginputkan ID-nya saja gitu. Serta ID buku kita ambil dari tabel buku dan hanya kita menginputkan data ID bukunya saja. Lalu di sini kita inputkan tanggal pinjam gitu ya. Jumlah di sini jumlah yang dipinjam gitu ya. Lalu statusnya di sini ada sudah kembali proses, kita lihat di sini strukturnya. Coba kita klik di sini. Di sini waktu saya klik di sini ada proses harap kembali, sedang pinjam, sudah kembali. Jadi gini, di sini ada status ya, jumlah proses maka buku belum berkurang. Namun jika harap ambil juga buku belum berkurang, harap ambilnya gimana? Nanti kita jelaskan waktu kita review. Pokoknya harap ambil ini berarti bukunya itu sudah disetujui, namun member itu harap mengambil bukunya. Namun setelah dipinjam statusnya nanti diubah oleh admin, maka buku akan berkurang statusnya, jumlahnya gitu. Dan ketika buku sudah kembali, maka dia akan mengembalikan jumlah buku tersebut lagi gitu. Seperti berapa yang jumlah buku dipinjam gitu. Dan next kita lanjut, di sini ada tabel profile. Tabel profile ini ialah sebuah tabel untuk sebuah aplikasi ya. Misalkan gini, tabel sebuah aplikasi itu informasi sebuah instansi aja yang dituju. Misalkan ini saya contoh aja ya, untuk Badan Pusat Statistik Kota Langsa gitu ya. Kepalanya siapa gitu, alamat dan lokasi. Lokasi ini itu menampilkan sebuah peta pada sebuah web password gitu ya. Jadi ini dulu ini kan setelah kita review hasil perancangan database saya, mungkin ini ada pengurangan peminjaman dan pengembalian gitu. Maunya ada yang kurang gitu ya. Ini ada kurang sedikit, mungkin nanti ke depannya ada bagi teman-teman semua mau review ataupun apa penjelasan ataupun analisa yang kurang ya, maaf gitu, karena setiap pasti ada project, pasti ada pengurangan gitu. Terima kasih. Kita lanjut ke next berikutnya untuk view halaman member ya teman-teman. Setelah kita mereview dari analisa tabel saya, yaitu perancangan tabel saya di pada database, kita next langsung ke aplikasinya ya teman-teman.
Kita lanjut ke next sebuah aplikasinya. Di sini menampilkan sebuah aplikasi halaman depannya ya. Jadi saya bilang ini adalah home. Di sini ada sebuah dashboardnya ya. Dashboardnya di sini. Sini klik ya. Di sini ada deskripsi aplikasi perpustakaan. Nah, terus di sini ada member, transaksi, admin. Yang mana yang saya jelaskan tadi ya. Di sini ada menu top up ya gitu ya. Seperti biasa pada aplikasi umumnya gitu. Di sini ada member. Member ini kan menandakan gambarnya banyak ya. Jadi transaksi yaitu peminjaman aja gitu. Next selanjutnya di sini admin. Admin mengelola data pinjaman yang dipinjam oleh member gitu ya. Dan next selanjutnya kita lanjut ke about. Di menu about. Di sini menu about ada penjelasan sedikit tentang aplikasi ya. Langkah penggunaan sistem aplikasi pada member. Maka ini langkahnya untuk member aja. Dan di sini ada langkah penggunaan sistem aplikasi pada admin ya. Pada admin. Jadi berbeda gitu menu dan langkahnya gitu ya. Ini saya hanya menjelaskan ya, jika nanti aplikasi ini digunakan untuk orang lain ataupun ada penambahan ya mungkin bermanfaat untuk teman-teman semua gitu. Pertama, langkah penggunaan sistem aplikasi pada member. Pertama, user melakukan registrasi dahulu gitu ya. Maka disarankan untuk registrasi dahulu untuk masuk ke halaman buku ini. Setelah melakukan registrasi maka lanjutkan login gitu ya, login ke halaman gitu. Selanjutnya user mengklik data buku. Ya terserah kalau misalkan user mau mengklik about ataupun apa ya, data pinjaman gitu. Harusnya kan karena kan ini sistemnya aplikasi perpustakaan, maka dianjurkan untuk mengklik data buku ya, untuk melihat data buku. Lalu klik pinjam ini terserah user mau meminjam tadi ataupun melihat secara file ataupun mendownload gitu ya, melihat browser gitu. Lanjutnya ini user dianjurkan mengisi form itu tanggal pinjam gitu ya, pinjam. Dan ini nanti kita lihat menu peminjaman gitu ya. Next selanjutnya di sini lalu lihat hasil, bisa lihat dari menu peminjaman ya. Jadi nanti di sini kan ada menu home, menu about, di sini menu data buku gitu. Data buku ini dia belum bisa dipinjam ya. Kalau misalkan dia hanya bisa melihat aja. Kalau misalnya kita klik nih data buku salah satu aja. Di sini kita punya buku di sini. Login dahulu maka diarahkan gitu ya. Dia belum bisa meminjam gitu. Kita lanjut lagi kita balik lagi ke about. Di sini listnya harap menunggu hasil dari admin konfirmasi gitu. Ditunggu dulu admin konfirmasinya, maka nanti member pergi ke admin itu terus untuk mengambil fisik bukunya jika member ini memerlukan buku ya. Terus kita next lanjut langkah penggunaan sistem aplikasi pada admin ya. Di sini ada beberapa menu ya, dari menu admin ya, masuk ke halaman dari form login. Admin sama juga dia masuk ke halamannya halaman admin, namun menggunakan form login juga, sama halnya seperti member gitu. Dialihkan ke halaman dashboard admin nantinya jika username dan password benar gitu ya. Terus yang pertama di sini ada beberapa data ya pada halaman admin. Pertama data buku, kemudian data jenis buku. Lanjutnya di sini data penilaian, data pinjaman serta profile. Yang mana saya bilang tadi ya. Next kita jelaskan satu persatu. Di sini ada data buku, not. Keterangan data buku ini dipergunakan admin untuk menginput data buku, yang mana terdapat form input serta menu update dan delete gitu ya. Dan juga upload file. Yang mana menu upload file dapat diunduh secara online gitu ya untuk khusus member gitu. Jadi member ini bisa punya pilihan ya. Jadi kalau mau upload file, mau pinjam secara fisik bisa juga gitu ya. Dan next kita lanjut ke jenis buku ya. Jenis buku yaitu menu data jenis buku. Data jenis buku ini dipergunakan admin untuk mengetahui ya jenis buku serta mengelompokkan setiap buku masing-masing. Serta jenis buku ini pun terdapat menu form tambah jenis buku. Ini saya lupa membuat yaitu menu
update dan delete gitu ya. Jadi setiap data itu ada menu rootnya. Nah, next kita lanjut ke data penilaian. Note, menu ini dipergunakan admin untuk mengetahui sebuah hasil penilaian pada member terhadap sebuah buku ya. Terhadap sebuah buku yang ada di sebuah komentar perpustakaan, yang mana terdapat rating, penilaian, dan komentar gitu. Next, lanjutnya nanti kita lihat di sini data penilaiannya. Kita bisa melihatnya di data halaman member maupun admin gitu. Dan next kita di sini data pinjaman. Data pinjaman, note catatan, menu pinjaman ini dapat dipergunakan admin untuk mengelola data pinjaman, yang mana terdapat menu setting pinjaman dengan status proses harap ambil serta sedang dipinjam gitu ya, yang tadi saya jelaskan, dan dikembalikan punya. Next kita profile. Menu profile ini yaitu halaman menu ini dipergunakan admin untuk mengelola data profil, yang mana terdapat menu perusahaan atau alamat yang tadi saya jelaskan berikutnya ya. Sebelum kita lanjut, nanti kita lanjutkan ke halaman berikutnya ya. Kita kunci. Next kita lanjut ya teman-teman. Di sini kita akan kembali ke halaman home ya. Di sini anggap saja ini saya akan masuk ke sebuah member ya. Saya belum mendaftar ataupun belum punya akun pada di sistem ini ya, belum terdaftar lah gitu biasanya. Nah di sini saya mau ibaratkan saya ini mau meminjam buku ya, melihat buku di sini, melihat buku. Contoh ini misalkan buku bahasa Indonesia ya. Di sini saya belum bisa meminjam buku ya. Di sini ada, cuman saya bisa melihat view buku web gitu, view buku web nantinya untuk baca-baca di web browser. Misalkan ini hanya sebagai contoh ya, deskripsinya gitu ya teman-teman. Dan di sini ada buku bahasa ya. Ini hanya keterangan sedikit. Di sini ada menu rate. Di sini menu komentar saya belum bisa melihat, belum bisa menginput komentar ya. Lain halnya seperti ini, sudah ada komentarnya gitu. Cuman ketika saya belum masuk, saya belum bisa mengkomentari buku ini ya gitu, dan memberi penilaian gitu. Saat saya untuk meminjam buku seperti halnya sini kan form pinjaman ya teman-teman. Di sini ada buku, ada tanggal pinjaman dan jumlah gitu ya, jumlah yang dipinjam gitu. Misalkan biasanya saat kita pinjam gitu kan, login terdahulu ya gitu. Dan next di sini kan ada menu. Nanti kalau ketika kita masuk ke halaman, kita diarahkan ke di sini menampilkan data pinjaman nanti ya teman-teman. Di sini kita login. Misalkan di sini kan kita belum punya akun ya, kita maka dialihkan ke menu mendaftar gitu ya teman-teman. Kita klik mendaftar di sini. Lanjutnya coba kita isi, misalkan di sini saya isi nomor handphone saya. Ya, di sini saya isi misalkan nama saya ya, username dan password. Sebenarnya ini sederhana sekali ya. Passwordnya saya isi nama saya juga gitu ya. Di sini daftar ya. Nah, berhasil mendaftar, maka kita akan masuk ke sini, diarahkan ke halaman login ya gitu ya. Kita lihat coba di database-nya di sini. Kita klik tabel login. Nah, di sini saya akan terdaftar gitu ya di aplikasi ini ya. Username Fadil dan passwordnya Fadil. Cuman saya inskripsikan passwordnya gitu ya, sebuah ke MD5 gitu. Setelah itu coba kita next, kita masuk ke sini. Saya masuk tadi dengan akun saya Fadil gitu. Fadil. Nah, kita klik masuk. Nah, berhasil masuk ya. Halaman. Nah, kita save aja di sini. Seperti halnya biasanya, sini kan terdapat ini sudah masuk ya. Jika member itu sudah masuk, dia tandai menunya di sini berubah, ada data biodata, ada data pinjaman, serta ada menu logout. Yang tadi menu masuk berubah menjadi menu logout ya teman-teman gitu. Sini ada data biodatanya seperti biasa, ini form biodata. Nah, setelah itu di sini ada pinjaman ya, menu pinjaman pada user gitu ya. Nah, di sini coba kita lihat lagi next data buku. Kita klik data buku, misalkan kita klik tadi IPS gitu ya. Di sini kan tadi kan terdapat menu pinjaman buku ya gitu.
Setelah ini kan kita kan membernya kondisinya telah masuk ke halaman dan setelah itu membernya juga telah terdaftar gitu. Coba kita klik di menu pinjaman di sini, menu pinjaman, maka dia akan buttonnya berubah ya, bukan login lagi, pinjam sekarang gitu. Nah, kita view lagi data bukunya, kita lihat di sini. Seperti itu kita bisa mendownload file gitu ya, mendownload file. Ini menu download file ini sebenarnya filenya ada gitu ya, ada. Misalnya kita mau download ini, kita klik. Sorry agak lama. Iya, perpustakaan gitu ya. Ini hanya sebuah saya bilang di sini hanya saya notepad biasa ya, sebagai contoh gitu. Bisa diupload seperti file PDF ataupun file Word gitu ya. Kita close saja ini. Nah, di sini kita menu download tadi udah. Tinggal nanti menu pinjaman ya, buku kita review gitu. Di sini ada menu penilaian gitu ya, penilaian ya. Di sini yang mana nanti masuk ya di sini rate-nya. Ini ada menu bintang 1, bintang 2, bintang 3 sampai bintang 5 gitu. Dan seterusnya next kita lanjut. Di sini kan ada menu menu komentar ya, menu komentar. Kita sebelum menu komentar kita beri penilaian dulu. Misalkan di sini kita klik di sini, kita klik rate-nya ke 5 gitu. Berhasil menambahkan rate 5 gitu, kita klik. Sorry teman-teman, ini ada mengubah rate 5. Sorry, di sini sebelumnya ini belum saya buat ini hitungannya rate 5. Coba kita berikan rate 4. Akan menambah ya. Ini ada kelupaan saya, maklumlah nama manusia kan gitu. Sini ada penambahan rate 5, mungkin nanti saya tambahkan source codenya gitu fungsinya. Jika saya mengubah ke rate 3 gitu, maka dia akan bertambah ya ke rate 3 gitu ya teman-teman. Dan next kita lanjut ke view komentar gitu ya. Di sini ada sebuah komentar orang lain gitu ya, komentar orang lain yang mana bisa mengkomentari. Coba kita lihat komentar. Bagus banget bukunya serta aplikasinya. Dah, kita kirim ya komentarnya gitu. Dah, pasti menambahkan komentar gitu ya. Dah, di sini kenapa terdapat menu delete ya? Karena kita yang punya komentar seperti biasa gitu. Namun komentar orang lain kita tidak bisa menghapusnya kecuali komentar kita sendiri gitu teman-teman. Sebelum kita lanjut ke ini, kita review dulu. Di sini kan kita kan ada satu menu lagi nih, yang mana tadi kita sudah lihat sini menu menu view buku web gitu ya, view buku web yang mana nanti bisa dilihat sebagai contoh aja gitu ya. Cuman ini ada kekurangan seperti misalkan untuk mengopi seharusnya karena kan gini, di masa era sekarang kan serba online, seharusnya ini ada kekurangan untuk menambahkan menu copy gitu, mengcopy. Sebenarnya sih nggak mesti juga karena di sini ada download ya tadi. Nggak bisa juga kan, bisa juga. Jadi tadi kan yang saya jelaskan ini seharusnya ada menu copy, namun seharusnya nggak mesti juga karena di sini kan ada menu download file ya gitu. Kita next lanjut ke menu pinjam buku ya gitu. Kita klik di sini menu pinjaman buku. Misalkan kita tanggal pinjamnya kapan ini? Tanggal pinjam sekarang bisa juga, udah karena kan nanti prosesnya dikoreksi oleh admin gitu ya. Teman ini kita pinjam satu aja kita pinjam. Nah setelah itu di sini kita pinjam sekarang gitu, kita klik. Berhasil mengirimkan pesanan, oke kita klik ya. Nah maka akan masuk gitu ya. Masuk ke dialihkan ke halaman pinjaman gitu ya, halaman pinjaman. Di sini kita terdapat nomor seperti tadi, nomor urut ya, buku itu detailnya gitu, dan tanggal pinjam, jumlah serta statusnya gitu ya. Status nanti bisa terubah sendiri nanti tergantung adminnya gitu ya, mau merubah proses harap ambil ataupun sedang dipinjam dan sudah kembali gitu ya teman-teman. Dan next sebelum kita lanjut ke halaman admin, kita harus logout dulu untuk meninggalkan halaman member gitu ya. Kita klik logout. Ini udah, kita kembali diarahkan ke halaman dasar website perpustakaannya gitu. Next teman-teman, seperti biasa tadi kan kita udah keluar logout dari meninggalkan halaman member ya.
Lanjut kita di sini untuk masuki ke halaman admin, kita seperti biasa halnya sama halnya dengan masuk ke halaman member tadi ya. Kita klik biasa ini masuk. Dah, namun tadi kan karena seperti biasanya saya menggunakan akun admin, yaitu passwordnya username admin dan passwordnya juga admin gitu teman-teman, seperti pada umumnya gitu sebuah aplikasi untuk mendemokannya. Dah, kita klik masuk di sini. Ini saya menggunakan akun admin ya teman-teman, gini. Saya klik masuk, berhasil masuk, maka diarahkan ke halaman admin ya. Jadi beda ya, halaman admin dan halaman member gitu tadi. Dan menunya pun beda. Tuh, waktu kita klik diagram ini, menunya beda ya teman-teman. Sebenarnya ini sih lebih banyak menu admin, cuman ini saya ngambil secara garis besarnya aja gitu. Kita kembali lagi ke web halaman admin. Di sini diarahkan yaitu ke halaman dashboard admin ya pertama. Di sini hanya menampilkan dashboard awal, yaitu data jumlah buku, jenis buku, pinjaman gitu ya, member. Serta di sini ada total transaksi ya teman-teman, prosesnya berapa gitu, harap ambilnya berapa jumlahnya, sedang dipinjam berapa dan sudah kembali berapa gitu teman-teman. Dah, setelah itu di sini ada jumlah jenis buku yaitu teman-teman, untuk menampilkan jumlah jenis buku seperti contoh halnya di sini ada buku bacaan fiksi, buku bacaan non fiksi, buku bacaan fiksi ilmiah, yang mana di sini terdapat lagi detail jumlah bukunya pada setiap jenis buku yaitu, dan jumlah yaitu ya total. Ini bukan jumlah jenis buku ya, namun jumlah dari rincian detail jumlah buku ini yang ada pada jenis buku ini gitu. Dan di sini ada jumlah pinjaman gitu ya, jumlah pinjaman total 3 baris gitu, 3 baris. Dan di sini ada serta jumlah member yang mendaftar ya. Dan di sini ada, kita lihat next, di sini ada menu lonceng ya. Menu lonceng ini apa ya, jumlah yang lagi diproses gitu ya. Lihat semua, kita klik di sini, Reni dan Fadil gitu ya, kita klik di sini. Nah, di sini kan ada tempat 2 yang sedang diproses gitu ya. Dan proses itu kita next dulu, kita kan belum lanjut ke lompat nih ya. Tuh, kita lihat di sini menu profile, yaitu di sini ada menu logout di sini, dan seterusnya di sini ada menu profile. Kita klik menu profile pertama. Di sini saya hanya sebagai contoh aja ya gitu. Mohon maaf jika ada instansi yang saya pakai gitu ya. Saya sebagai contoh aja. Di sini ada sebuah profil yang mana di sini ada sebuah nama instansi tadi, kepalanya, alamat, serta ini lokasi ya. Lokasi berbentuk nanti tampilannya seperti ini gitu. Dan di sini dapat dirubah dengan menu simpan di sini ya, menu simpan gitu. Di sini hanya tampilan mappingnya aja gitu ya. Seperti itu. Di sini ada menu tambah ya, menu tambah. Jadi di sini misalkan halaman di sini menu tambah nggak ada. Jadi nanti setiap waktu saya klik di antara ini, menu buku, penilaian, pinjaman, ini ada yang menu tambah, ada yang menu tidak gitu. Jadi menu setiap penambahan di sini nanti penambahan apakah data buku kah ataukah data jenis kah gitu ya. Next teman-teman, kita lanjut di sini, yaitu ini kan ada, setelah kita tadi review ke menu yang di atas ini, kita review ke menu ke left navbar ya teman-teman. Di sini ada menu dashboard ya, seperti biasa tadi saya jelaskan di sini. Terus ada menu buku ya teman-teman. Menu buku ini terdiri dari, kan tadi saya bilang menu buku, jenis, file, dan buku web, serta di sini kan ada jumlah ya. Di sini saya potong ini buku webnya. Nah, setelah itu di sini ada jumlahnya gitu, jumlah bukunya berapa gitu ya. Di sini terus ada menu edit ya, menu edit teman-teman. Di sini teman-teman dapat mengedit sebuah buku yang mana di sini ada judul buku, jenis bukunya yang tadi diambil dari data jenis buku ya. Di sini ada jumlah buku serta di sini ada buku web. Jika teman-teman mau mengedit ya. Tuh. Terus tuh. Setelah itu kita di sini dapat melihat di sini sebuah buku analik ya. Itu. Analik, misalkan di sini sebuah contoh analik hasil penilaian pada buku IPS gitu ya teman-teman, dan jumlah komentar gitu. Jumlah komentar berapa yang memberi bintang ya teman-teman gitu.
Udah kita close di sini. Setelah itu di sini kita melihat teman-teman, di sini ada menu upload file gitu ya. Menu upload file itu misalkan yang saya bilang tadi, file tadi dapat diunduh ya teman-teman, dapat diunduh gitu. Misalkan saya upload di sebuah file ya. Sebuah file saya upload apa aja di sini, dokumentasi misalkan book gitu ya. Terus simpan gitu. Berhasil upload file ya. Gitu, dah. Sini ada 2 jumlah buku yang saya upload file yang ada filenya, nanti file ini bisa dipinjam oleh bukan dipinjam, di-upload oleh user member gitu ya. Dan next seperti biasa di sini kan ada menu tambah nih, tambah data buku ya. Tambah data buku, kita input data buku baru gitu, data buku baru, jenis bukunya yang diambil dari tabel jenis. Next kita lanjutnya ke jumlahnya gitu, dan di sini ada jumlah buku web gitu ya teman-teman. Jadi kita menu simpan gitu. Nanti bisa coba untuk teman-teman. Nah di sini ada menu jenis buku ya teman-teman. Kita klik data jenis buku ini, terdapat sebuah grup juga ya, itu yang mana ada data tambah buku, tambah jenis buku, di sini ada tambah jenis buku, di sini ada keterangannya, di sini ada menu simpan, ada menu close gitu. Dan di sini terdapat juga menu edit. Menu edit teman-teman, di sini data menampilkan edit, jenis buku dan keterangan juga ya. Di sini ada menu keluar dan simpan gitu. Dan next kita di sini ada menu delete juga ya, menu menghapus data gitu. Dan setelah itu kita lanjut ke menu penilaian ya teman-teman. Penilaian di sini penilaian tidak ada menu tambah emang ya, cuman ini hanya saya disablekan aja gitu. Dan di sini menu penilaian terhadap sebuah buku ya teman-teman, seperti buku IPA, IPS dan lainnya gitu. Dah di sini lalu di sini ada data sebuah rate gitu ya, rate yang mana rate terdiri dari 1, 2 sampai 5 gitu. Yang mana di sini ada jumlah totalnya teman-teman. Di sini ada rate 3, beri penilaian berapa gitu. Dan di sini ada terdapat sebuah komentar ya. Komentar ini tidak saya tampilkan, namun saya kelompokkan menjadi jumlah ya teman-teman gitu ya. Jumlah komentarnya berapa terhadap sebuah buku ini. Gitu teman-teman. Dah next yang terakhir kita coba kita melihat di sini ada menu pinjaman yang belum kita lihat ya. Teman-teman, coba kita klik di sini menu pinjaman di sini. Menu pinjaman ini terdiri dari yaitu pengunjung ya, bukan pengunjung sebenarnya, ini sih pengunjungnya juga sih member gitu. Dan next di sini ada data buku yaitu jenis buku yang dipinjam, mau dipinjam ya. Di sini tanggal pinjam gitu ya. Di sini jumlah, dan di sini status keterangannya gitu. Di sini ada jumlah sebuah proses ya gitu teman-teman. Misalkan, dan di sini ada jumlah menu ya. Menu edit gitu ya teman-teman. Dan di sini coba saya klik di sini edit. Nah, di sini kan menampilkan jumlah menu pinjaman ya teman-teman. Misalkan ini masih diproses ya kan. Dah di sini coba saya klik ubah menjadi harap ambil gitu, simpan. Kita yakin ini data ya. Pasti mengubah status ya. Harap ambil ya teman-teman gitu. Misalkan siapa ini membernya si Reni ya teman-teman, Reni pinjamnya. Coba kita logout dulu, kita logout di sini. Kita logout. Ini berarti di sini kan keterangannya dia suruh mengambil teman-teman. Kita logout dulu halaman. Udah, setelah kita logout kita masuk ke halaman Reni ya, dengan akun username Reni dan passwordnya Reni juga. Saya masuk di sini, klik. Ya, berhasil masuk. Dah, kita diarahkan ke halaman si Reni ya. Si Reni itu kita klik pinjaman, menu pinjaman ya. Ini harap ambil statusnya, maka si Reni dianjurkan untuk mengambil secara fisik buku ya kepada admin. Kita logout lagi sini. Ya, kita masuk lagi sini. Kita masuk ke halaman admin ya teman-teman. Ini kita next masuk. Klik dah. Lanjutnya ketika misalkan kita klik pinjaman ini, ketika si member Reni telah datang ke perpustakaan ini mau mengambil secara fisik itu, maka dia admin ini mengubah lagi ya teman-teman. Misalkan di sini kan buku sejarah Indonesia kelas 11. Kita lihat di sini buku sejarah. Klik dah. Buku sejarah kelas 11. Di sini kita lihat misalkan ya teman, total jumlahnya ini 232 ya teman-teman. Nanti ketika dipinjam dia menjadi 231 gitu. Coba kita klik di sini, klik.
Next kita ubah di sini, edit menu tampilan, kita ubah menjadi sedang dipinjam ya teman-teman. Dah, kita simpan di sini. Dah, yakin mengedit data ya. Sorry teman-teman, ada ngebug sedikit ya. Buku sedang dipinjam tadi ada ngebug sedikit tuh. Mungkin di fungsi ya. Tadi kan buku sedang dipinjam ya teman-teman, maka dia buku kita klik tadi 200 berapa, maka dia kan 231 ya teman-teman. Gitu. Jumlahnya berkurang dia. Maka jika nanti suatu saat si Reni ini mengembalikan buku, kita ubah lagi ya teman-teman di sini. Nah, sudah kembali ya, sudah kembali. Di sini pasti ada ngebuk lagi pasti ya, sorry, ini fungsinya ada yang double ya, padahal kita lihat di sini 231. Kita lihat di sini 232 menjadi bukunya ya. Nah, teman-teman. Sini ada terbentur ya antara fungsi menghapus file dengan mengubah data pinjaman ya. Mungkin ada kesalahan sedikit tadi, saya agak canggung untuk menjelaskannya. Yang penting dia antara misalkan pinjam sudah kembali ini seharusnya. Nah, jika buku sedang diambil maka berkurang ya, kurang. Jadi stoknya mengambil, tidak pernah hilang bukunya gitu ya. Jadi berkurang dan bertambah gitu ya, teman-teman. Dan dari sekian penjelasan saya ya, mohon maaf jika ada kekurangan gitu. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.